Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi tentang spiritual seorang pemuda, salah satu murid yang saya bimbing jarak jauh secara online. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan tadi kirim WA kepada saya menceritakan mimpinya bahwa dia itu diperhatikan oleh guru sekumpul dengan tatapan wajah serius. Guru sekumpul memakai baju gamis putih dan peci sorban putih. Fulan disuruh membuat kusen pintu rumah. Fulan membuat kusen itu dibantu guru sekumpul sampai selesai, dan Fulan disuruh oleh guru sekumpul agar menganjurkan kepada orang lain untuk membuat kusen pintu juga. Tapi orang lain tidak ada yang bisa membuatnya. Kusen pintu yang dibuat Fulan bersama guru sekumpul itu tingginya kurang lebih 2 meteran, sedangkan orang lain membuat kusen pintu yang kecil saja tidak mampu. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika ada visual simbol guru sekumpul itu menatap dengan wajah serius kepada Fulan, guru sekumpul itu wali Allah, simbol wali Allah itu pakaiannya putih, serba putih, yang mewakili tentang kesucian berkaitan dengan sabda Nabi tentang baju warna putih adalah yang terbaik yang dipakai oleh umat Islam. Wali Allah itu mewakili keridhaan Allah, bukan mewakili zat Allah, sehingga makna tersirat dari simbol tatapan guru sekumpul yang serius ke arah si Fulan itu adalah bermakna bahwa Fulan sangat diperhatikan oleh Allah. Dan ketika ada simbol kusen pintu yang tingginya kurang lebih 2 meter yang dia buat bersama guru sekumpul, bermakna bahwa Fulan dirahmati atau ditolong oleh Allah sehingga Fulan bisa membuka hatinya. Fulan mau menerima nasihat kebaikan dari orang lain. Dengan kata lain, Fulan itu dimampukan oleh Allah untuk bersikap tawadu atau merendahkan dirinya ketika mendapat nasihat kebaikan. Dan Fulan juga dianjurkan oleh Allah untuk menasihatkan kepada orang lain agar bersikap tawadu. Tersirat pada simbol ketika guru sekumpul menyarankan agar Fulan menganjurkan kepada orang lain untuk membuat kusen pintu juga. Tapi orang lain itu tidak mampu membuatnya walau kusen ukuran yang kecil. Yang bermakna bahwa orang lain itu tidak mampu berbuat tawadu seperti si Fulan. Setelah saya sampaikan makna mimpinya itu via WA kepada Fulan, maka Fulan menyatakan bahwa makna mimpinya itu sesuai dengan yang dia alami di dalam kehidupan nyata. Bahwa ketika ada temannya yang bertanya tentang sholat kepada Fulan, setelah Fulan menjawabnya, temannya itu malah meledek dan nyuekin si Fulan. Sesuai dengan takwilan mimpi yang saya katakan, bahwa orang lain itu sulit untuk bersikap tawadu sehingga sulit menerima nasihat kebaikan. Hikmah dari mimpi yang dialami Fulan adalah mengenai sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan merendahkan diri atau bersikap tawadu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu atau rendah diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Salah satu cara Allah meninggikan orang yang tawadu adalah dimudah pahamkan, memahami ilmu milik Allah sehingga orang itu naik derajatnya di sisi Allah. Berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Saya menyarankan bagi semua para salik yang belum mencapai wusul kepada Allah, belum mencapai ma'rifatullah,
pada tingkat kebenaran hakiki agar memperhatikan dengan serius anjuran Allah yang terdapat di dalam kitab Risalah Al-Ghawthiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, milik rajanya para wali Allah, yang mana dalam kitab tersebut Allah menyampaikan dengan kalam hakikat yang bunyinya, "Wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan." Maknanya, wahai penolong agung itu adalah sebutan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pencari ilmu atau disebut salik, yaitu orang yang masih meniti jalan suluk atau mendekat kepada Allah, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah kalau dia tidak tawaduk, tidak merendahkan dirinya kepada Allah sang pemilik segala ilmu, karena jika ia tidak mengetahui bahwa kemampuan dirinya di dalam memahami ilmu itu adalah karena karunia dan rahmat dari Allah, maka dia akan berperilaku seperti setan, yaitu sombong, tidak mau mendengar nasihat kebaikan, takabur atau merasa lebih baik daripada orang lain, timbul rasa ujub atau bangga pada diri sendiri, yang kemudian berpeluang ingin dilihat orang lain dan berbuat riya atau pamer, yang kesemuanya sifat tercela itu akan menghapuskan amal baiknya. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak bersikap tawaduk, dengan kata lain bersikap menyombongkan diri, karena Allah mengancam dengan neraka jahanam sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zumar ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri." Perlu diketahui bagi saudara-saudariku yang dirahmati Allah, khususnya umat Islam, mimpi itu bukan saja kembang tidur seperti pemahaman orang-orang awam di luar sana, tetapi mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam, disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Cara merespon ketiga mimpi itu berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau searching di Google. Dan perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat atau peraturan agama Islam adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, yang itu artinya ilmu takwil mimpi tidak bisa didapat dari membaca buku, bukan dari membaca tafsir mimpi, tetapi ilmu takwil mimpi itu adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yaitu mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika permulaan wahyu yang datang kepada beliau. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Semoga kisah mimpi yang dialami Fulan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.